Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Devi Fitriani, Nur Syafitri, Nurul Aini, Niken, Eka Putri. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak ibu masuk semua ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini anak-anak membuka bukunya halaman 67 ya, yaitu tentang kurban dan akikoh. Materi fikih kelas 10 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep. Untuk kurban, yaitu peta konsepnya itu hukum kurban, sejarah kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan kurban, dan terakhir pemanfaatan daging kurban. Nah, itu peta konsep kurban. Nah, untuk akikohnya itu ada 3. Pertama, hukum dan ketentuan akikoh. Kedua, jenis dan ketentuan hewan akikoh. Ketiga, waktu pelaksanaan akikoh. Nah, jadi di sini ada perbedaan untuk kurban dan akikoh ya. Nah, yang cukup sangat detail sekali yaitu tentang kurban. Nah, di sini di kurban itu sangat banyak sekali ya untuk peta konsepnya. Jadi Anda harus bisa membedakan itu semua. Nah, sebelum kita memasuki ke pengertian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kurban ya. Kurban itu adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat waktu tertentu. Nah, untuk hukum kurbannya itu adalah sunnah muakkad. Nah, itu bagi yang mampu ya. Jika yang tidak mampu, tidak apa-apa untuk tidak berkurban, karena bagi yang mampu untuk berkurban. Dan kurban ini ketika seorang yang memiliki harta yang cukup untuk syarat berkurban, itu sangat dianjurkan untuk berkurban. Nah, untuk waktu dan tempatnya menyembelih kurbannya itu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu ada yang tahu apa? Iya, benar sekali Mbak Niken. 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari, yaitu tanggal berapa? Ada yang tahu? Iya, benar Mak. Ya, benar Mbak. Yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Nah, untuk ketentuan hewan kurban yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Ada yang tahu hewan ternak itu apa aja? Ya, gimana Mbak Niken? Domba, unta, sapi, atau kerbau ya. Nah, untuk kriteria atau ketentuannya itu sudah dijelaskan ya, bahwa untuk domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kalau untuk untanya itu sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Nah, untuk sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jadi, domba itu berapa? 1 tahun. Unta 5 tahun. Yang terakhir, sapi dan kerbau berumur 2 tahun. Nah, jadi itu ada perbedaannya dan nggak boleh keliru ya. Jadi kalau nanti keliru, kasihan sekali. Misalnya domba nih belum seumur 1 tahun tapi sudah disembelih gitu kan, kasihan ya kan, itu menyiksa ya kan belum waktunya untuk dikurbankan gitu. Nah, daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada siapa Mbak Niken? Iya, ke fakir miskin ya. Nah, untuk daging kurban itu dibagikan masih dalam keadaan masih mentah. Nah, untuk ketentuannya itu pertama 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Kedua, 1/3 untuk fakir miskin. Ketiga, 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, yaitu dibagikan di masyarakat ya.
Jadi itu ada ketentuannya. Nah, untuk ketentuannya itu sama ya, 1/3. Nah, untuk penjelasan kurban, ada yang masih ditanyakan atau belum paham? Ya. Nah, nanti untuk dalil-dalilnya itu sudah ada di dalam buku. Jadi anak-anak bisa diperhatikan dan dilihat di Quran surat, ya, ya benar sekali. Ya, itu dibaca ya. Itu sudah dijelaskan di dalam buku tersebut. Karena dalilnya sangat banyak sekali, kita ambil yang penting-penting saja ya. Nah, baik, karena kalian sudah paham tentang kurban, kita akan melanjutkan tentang akikoh. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu akikoh itu apa? Mbak Fitri? Iya. Ya, hampir mendekati benar ya. Ya. Akikoh adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahirannya bayi disertai mencukur rambut dan memberikan nama yang baik kepada anaknya yang baru dilahirkan. Nah, untuk hukum akikoh itu sunnah ya bagi orang tuanya atau orang yang mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah hidup si anak tersebut. Nah, mungkin di kampung kalian ada acara kayak gitu tentang akikoh. Nah, itu biasanya bayi yang baru lahir udah lebih 7 hari itu biasanya langsung diakikoh, bahkan ada yang lebih dari hari itu ya. Pernah lihat kan di masyarakat gitu ya. Nah, untuk jenis dan syaratnya, untuk akikoh itu anak laki-laki 2 ekor kambing ya. Kalau akikah untuk anak perempuan itu 1 ekor, jadi ada perbedaannya, tidak sama ya. Kalau laki-laki itu 2. Nah, untuk syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban ya, yaitu kambing. Kalau untuk daging kurban itu disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah itu sesudah dimasak. Nah, jadi ada perbedaannya. Kalau untuk kurban itu dalam keadaan masih, ya benar, mentah. Kalau untuk akikoh itu sudah matang, sudah dimasak ya. Jadi dibagikannya dalam keadaan sudah matang. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk penyembelihan akikoh itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, bisa dilakukan menyembelih pada hari ke-14. Nah, jika di hari ke-14 itu tidak bisa dilakukan di hari ke-21. Kan terkadang di tempat kita itu ya, kalau bayi baru lahir itu nggak semuanya tuh di hari ke-7, bahkan ada yang hari 21, hari ke-14 itu ya. Jadi untuk ketentuannya itu ya. Nah, sebelum ibu memberikan tugas untuk anak-anak, ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung tentang perbedaan akikoh dan kurban? Gimana Mbak Fitri? Untuk waktunya, kalau untuk harinya tuh bebas, yang penting penghitungannya sebelum hari itu ya. Iya, dari sebelum hari itu. Nah, itu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin? Ya, gimana? Boleh. Itu bagi orang yang mampu atau memiliki harta lebih, itu diwajibkan untuk berkurban. Karena berkurban itu kita berbagi terhadap sesama ya. Iya, boleh juga gitu. Nah, itu ketentuan hewannya tadi Ibu sudah jelaskan. Baik, kalau kalian sudah paham dan mengerti tentang materi yang pembahasan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu buka halaman 108. Itu pilihan ganda dan juga esai ya. Baik, itu kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Alhamdulillah kalau tugasnya sudah selesai, sudah dikumpulkan dan Ibu sudah mengoreksi semua. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahin ya. Baik, sebelum ditutup pembelajaran kita baca doa ya. Doa dimulai, doa selesai. Baik,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.